Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan saat ini beribadah melalui streaming? Saya yakin dan percaya ada lawatan Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mulai cara ibadah kita malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Bapa yang ajaib Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Hingga malam hari ini Tuhan, kami boleh datang bersama-sama Tuhan. Kami mulaikan pujian penyembahan kami hanya bagimu ya Tuhan. Hanya kami tahu dan percaya, hanya Tuhan yang layak kami sembah, hanya Tuhan yang layak kami tinggikan ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, hadir ya Bapa di tengah acara ibadah kami Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa, layakkan setiap hati kami Tuhan. Jadikanlah kami anak yang betul-betul datang kepadamu ya Bapa, yang membawa setiap hati kami, yang membawa setiap pikiran kami menuju untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Ya Bapa, berkati acara ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir ya Bapa. Biar setiap acara ibadah kami ini boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mulai acara ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujian kita buat Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan Yesuslah harapan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hanya Tuhan Yesuslah tempat jawaban yang terbaik dalam setiap masalah kehidupan kita. Maka pada malam hari ini cuma Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau pujian kita buat Tuhan. Haleluya Yesus. Ya bersyukur. Bukan dengan kekuatanku, yes, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah buatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita angkat pujian kita buat Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku,
Dalam hidupku curi sulam
kesempatan-Mu sungguh indah, kesempatan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Boleh kami lakukan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biar Tuhan layakkan setiap kami ya Bapa. Biar kami tumbuh mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau berserah kepada-Mu ya Tuhan. Pakai kami terus ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Sama-sama kita akan puji dan kita buat Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, Tuhan mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, masalah bisa nyata
bekerja lebih dalam Tuhan. Roh-Mu terus ada buat kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa, Kau sampaikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Suci dan kuduskan hamba ya Bapa. Pertajam telinga hamba ya Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami, pada jemaat-Mu ya Bapa, pada yang mendengar melalui live streaming yang di rumah-rumah ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membantu kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Halo semuanya, shalom. Shalom. Karena di sini banyak anak muda, saya mau kasih teriakan anak muda yang dahsyat. Shalom. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, teman-teman, isi bangkunya yang di depan aja. Yang di belakang kita kosongin. Yang di belakang Ibu boleh maju. Teman-teman musik boleh di sini aja. Karena firmannya hanya sebentar, kita ini doa malam, jadi akan lebih banyak doa. Lebih maju dong, itu masih belakang. Siapa yang mau berkat dari Tuhan? Oh, haleluya. Semua ketika berkat mereka angkat tangan semua. Ketika disuruh maju masih tunjuk-tunjuk. Ayo maju lagi dong. Berkatnya lebih dekat kan lebih cepat dapatnya. Oke, teman-teman semua. Malam ini saya mau sampaikan, dimana kita semua udah terbiasa, bahkan gaya hidup kita tidak lepas dari ya gadget atau handphone atau media sosial. Tolong satu mic deh, pegang di bawah, biar kita sound. Teman-teman sekarang boleh pegang handphonenya dulu deh. Jaringannya juga boleh diaktifin. Tapi nanti setelah kita masuk ke dalam firman, kembalikan ke mode terbang. Sudah lihat handphonenya? Amin. Sudah? Coba angkat handphonenya. Semua ada rata-rata Android, smartphone lah rata-rata. Kita buka di Google coba. Google-nya ada? Kita klik aja Google-nya gini. Kelihatan? Nggak usah diketik apa-apa tapi Google-nya klik aja. Yang di kolom pencarian atau gambar mic. Ya, udah dapat semua. Teman-teman pemusik juga boleh ngeliat handphonenya. Klik di situ. Oke, coba intipkan kanan kiri teman kalian. Apa yang terbaca di situ? Teman-teman pemusik boleh ngeliat juga. Ada ya? Ada historis ya? Ya kan? Ada historis. Bener nggak? Yang di rumah juga boleh cek, ketik Google, jangan klik Google, baru kunjungin, dan jangan ketik apa-apa, lihat, ketik aja, langsung aja klik, dan kita akan kelihatan historis kita. Bener nggak? Ya. Historisnya lebih banyak ke rohani atau jasmani? Haleluya. Lebih banyak rohani atau jasmani? Teman-teman pemusik yang pelayan semua? Haleluya. Yang rohani tepuk tangan dong. Yang jasmani? Yang rohani tepuk tangan. Yang jasmani? Oh, itu tepuk tangan malu-malu. Artinya kita dari HP ini kita tahu aktivitas yang kita cari. Kalau saya ngecek HP maminya saya lihat di situ hanya baby bus, baru kartun-kartun ya kan. Karena
Anak saya yang pegang main handphone, ngeliatin handphone, kadang gambar-gambar truk atau mobil-mobil. Setiap kita beda-beda. Berarti setiap kita lebih banyak pegang daripada pegang Alkitab. ya, teman-teman yang jawab ya. Jadi akhir-akhir ini mari kita lebih berbanyak rohani kita daripada jasmani kita. Saya mau juga menyampaikan, Tuhan Yesus mempunyai berapa murid? 12. Masih ingat kejadian yang di Taman Getsemani? Ada 3? Ya? Terpilih 3 murid yang berdoa. Siapa namanya? Petrus, Yohanes, Yakobus. Oke? Jadi kalau kita hitung secara persentasi, 12 dari 3 ini berapa persentasinya? Persentasi itu kan ada 10%, 20%, 30%, 20 sampai 100%. Jadi kalau 12 persentasi dari antara 3 itu berapa teman-teman? Ayo yang jago matematika boleh langsung suap. Atau yang sering main saham, Bapak Ibu di rumah mungkin tahu langsung persentasi. Jadi 12 itu setengahnya berapa? 6. Berarti 50% ya? Ya. 6 dari setengahnya berapa? 3. Berarti 3 dari 12 itu berapa? 80%. Hah? Ayo. Jadi 5 dibagi 2 kan? 2,5. Berarti hanya 25%. 25% yang mau Berdoa. Oke ya. Jadi akhir-akhir ini apakah kita punya jiwa seperti Petrus, Yohanes, Yakobus? Ada lagi perumpamaan. Teman-teman masih ingat yang 4 macam tanah? Ada tanah di tepi jalan, ada tanah di berbah, ada tanah di semak, ada tanah yang subur atau yang baik. Oke, salah satu saya sudah sediain mic. Tolong bacakan Matius 13 ayat 3 sampai 9. Yang rindu diberkati langsung saup mic-nya. Ayo. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Ayo. Dengan cepat dan tegas silakan dibaca. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Firman Tuhan berkata, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang baru berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada ayat 8. Ada sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, Ya, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oke. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi tadi ada yang berapa? 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. ada yang 30. Kali lipat. Jadi Tuhan mengasih kita kapasitas yang bisa kita pilih.
Kalau teman-teman dan saya bisa kapasitas itu 100, kenapa kita tidak ambil 100? Ya, benar nggak? Dari 4 perumpamaan ini ada tanah yang di tepi jalan, ada yang berbatu, semak duri, tanah yang baik. Kalau saya presentasikan lagi, itu berapa persen? 100 bagi 4. Ayo matematika aja yang kuliah. Presentasinya berapa? Berapa? 25. Berarti sama dengan perumpamaan yang pertama kan? Ada 3 murid dan ada perumpamaan 4. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu semua yang di rumah, ketika kita dikasih kapasitas kita, maka ayo kita sama-sama ambil kapasitas itu yang 100. Kita kerjakan 100 sampai kita berdapat 100 kali ganda. Oke teman-teman, saya minta lagi bacakan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Tolong media. Satu Yohanes 4 ayat 4b. Satu Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Oke. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Coba kita buka lagi Galatia 4 ayat 9. Kita lihat perbandingannya. Multimedianya mati ya? Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Lanjut. 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ya. Jadi ada di poin situ, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia. Roh dunia yang lemah, dan miskin, berarti roh dunia itu lemah. lemah bro. Jadi roh dunia itu membuat kamu miskin dan membuat kamu lemah ya kan. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya mengurusin rohani saja, tapi Roh Kudus juga mengurusin hal-hal yang jasmani. Teman-teman masih ingat tembok Yeriko? Masih ingat ya cerita tentang tembok Yeriko waktu kita sekolah minggu tuh sering kali diceritakan. Di dalam tembok Yeriko itu ada siapa dulu? Yosua, ya kan? Yosua ini merobohkan tembok Yeriko dengan 7 apa? 7 kali keliling, 7 hari, 7 iman, 7 sangkakala, 7 waktu itu. Jadi tembok Yeriko ini dirobohkan dengan tidak menghancurkannya ya, atau mendorong-dorong, tapi tembok Yeriko itu dengan pujian-pujian, atau dengan yang merobohkan itu berarti siapa? Roh Kudus. Bahkan robohnya itu tidak ke depan ya, tapi kenapa Tuhan izinkan itu dirobohkan? Dan kenapa juga robohnya ke depan? Karena Tuhan tahu manusia itu tidak mudah percaya kalau tidak ada bukti. Siapa yang percaya sama kuasa Tuhan? Boleh angkat tangan malam ini. Yang sudah merasakan kuasa Tuhan boleh tepuk tangan buat Tuhan juga. Yes. Jadi akhir hari ini, ayo kita tidak usah
memandang jauh ke belakang. Kita punya masa lalu yang tidak baik atau yang tidak patut, tapi kita pandang masa kita ke depan untuk melayani. Bangkitkan roh kita, naikkan kapasitas kita. Kita sampai mampu tadi berapa persen? 100 kali persen, 100 kali ganda. Ya, yang dulu dari multimedia bisa jadi singer, habis itu yang jadi singer jadi WL, sebentar lagi bahkan ada yang jadi pembicara, ya kan? Ada orang, jadi anak-anak muda di sini dahsyat, pertumbuhannya mulai terus, walaupun hanya ada berapa orang dari sekian banyak orang, tapi tidak apa-apa, kita harus memulai. Ya, kita harus terus mendorong teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk terus dekat sama Tuhan. Jadi kita minta bantu Roh Kudus untuk bisa merobohkan masalah jasmani kita. Jadi tembok Yeriko itu secara itu adalah jasmaninya. Dia bisa roboh karena rohani yang merobohkan atau yang membantu. Jadi kita perlu sangat dengan Roh Kudus ya. Kita buka lagi di Yohanes 14. Oke, teman boleh sambut langsung mic-nya. Yohanes 14. Bentar ya. Saya buka catatan. Jadi saya mau jelaskan Yohanes 14, 15 dan 16. Kalau kita baca nanti mungkin di rumah teman-teman bisa baca di Yohanes 14 dan 16 itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus. Di 14 dan 16. Kalau kita nanti kita baca ya nanti di rumah ya teman-teman semua dibaca semua pasal 14 dan 16. Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang Roh Kudus. Kenapa 14 dan 16? 15-nya itu Tuhan Yesus mengajarkan pokok anggur. Coba baca Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Oke. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, thank you. Jikalau kamu tinggal di dalam akunya itu siapa? Tuhan ya. Dan firman-Ku tinggal di dalam. Jadi saya mau beri perumpamaan gini. Jikalau kamu tinggal di aku, contoh, jika teman-teman atau bapak ibu yang di depan, ketika saya bersembunyi di balik ini, bapak ibu ngelihatnya, teman-teman ngelihatnya apa? Ngelihatnya apa? Mimbar kan? Ngelihatnya apa? Nah, jadi jika kita artinya ada, coba dibaca lagi ayatnya. Ya, berarti ada Kristuslah yang dilihat. Jika kita tinggal di dalam, ya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Apa itu? Tentang karakter Kristus atau kepribadian Kristus. Jikalau kita tinggal, jadi mari kita selidiki hati kita, pribadi kita. Kita tidak usah ngeliat orang lain dulu, tapi pribadi kita. Apakah kita sudah tinggal di dalam? Apakah orang melihat kita sudah seperti, atau malah melihat kita sebaliknya? Ketika kita ke sekolah, orang kalau kita datang malah tidak senang. Wah, ini pengacau datang nih. Wah, ini yang bikin rusuh datang, yang bikin onar datang.
Tapi jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka orang ketika kita datang di sekolah, di tempat pekerjaan kita, itu orang melihat seperti Kristus. Orang yang baik, lemah lembut hatinya, jujur, taat. Ya kan? Tapi kalau kita tidak tinggal, orang lain akan menilai kita tidak seperti Kristus. Jadi, ayo kita semua sama-sama untuk terus menggapai apa yang seperti Kristus lakukan. Apa yang Kristus maukan. Tanam di diri kita, terus kita untuk terus tinggal. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata firman. Seperti kemarin waktu briefing teman-teman pelayanan, udah lain bahasanya kan. Bahasa yang sudah dibekali oleh Pak Gembala tentang gimana berfirman udah lain ketika briefing pembicaraannya. Jadi yang dibicarakan udah mulai ke firman-firman. Jadi saya rindu juga semua anak-anak muda, khususnya di sini banyak anak muda, itu harus banyak baca supaya kita bisa berbicara, supaya tindakan kita seperti Tuhan. Tapi kita ingat juga, baca firman tanpa doa itu juga tidak baik. Baca firman terus itu kita seperti orang Farisi malah ya. Kita baca firman terus. Orang-orang Farisi itu mungkin jubahnya itu sudah ayat-ayat semua. Dihafal ayat-ayat dari firman-firman itu. Tapi kita juga perlu firman dan kita perlu berdoa. Berdoa terus berdoa itu kayak, tapi tidak ada firman itu lebih berat. Jadi kita harus firman dan doa itu harus balance. Kalau doa-doa aja, apa bedanya kita seperti dukun kan? Komat kami berdoa aja. Tapi ketika kita tahu firman, kita berdoa, Roh Kudus yang bantu kita, itu lebih mudah. Kita menjadi seperti apa yang dimaukan Tuhan. Ke aktivitas kita, keharian kita, itu seperti yang Tuhan maukan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Tolong salah satu bacain. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebagai dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, thank you. Di ayat 16 tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lainnya. Berarti kalau ada kalimat yang lainnya itu berarti ada yang sebelumnya ya. Sebelumnya adalah siapa? Kalau kita baca dari ayat ini, adalah firman. Jadi yang lainnya yang dibantu sekarang ada Roh Kudus. Berarti lengkap kan? Antara firman dan Roh Kudus. Kita udah punya dua. Ya kan? Jadi orang Kristen sekarang itu perlu dua, yaitu firman dan Roh Kudus dengan berdoa. Ya. Jadi akhir-akhir ini ayo kita terus doa dan baca firman. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita. Karena kita masih di masa resesi. Ketika kita mengalami suatu lawatan Tuhan itu Roh Kudusnya itu enak masuk ke kita. Tapi jangan sangka juga Roh Kudus juga bisa pergi kalau hati kita sudah berbalik. Jadi sama-sama Roh Kudus yang kita sudah dapatkan, pastikan malam ini tidak pergi di hadapan di diri kita. Tapi Roh Kudus itu kita jaga sama-sama. Akhir-akhir ini saya mengajak anak muda, ayo terus semangat. Kata Pak Gembala tuh semangat yang berkobar-kobar. Oh, saya suka bilang on fire. Jadi semangat kalian itu harus berkobar-kobar, berapi-api.
ada perbedaan orang yang melayani dan orang yang tidak. Ada perbedaan juga orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Ada yang perbedaan orang yang mau dan orang yang hanya mengikut-ikut saja. Jadi pastikan kita minta bantu Roh Kudus. Terus minta curahan Roh Kudus, minta baruin terus Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kalian akan hilang. Akan merasa tidak punya gini. Orang tanpa Roh Kudus itu kayak lebih mudah emosi, ya kan? Mungkin kalau kita tanpa bantuan Roh Kudus, ketika kita crash sama teman kita atau saudara kita atau apa, kita mudah lebih terpancing amarahnya. Orang kita sambut lagi. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus, kita tidak bisa crash. Tapi kita akan punya jiwa yang seperti lemah lembut, seperti yang pokok anggur tadi, ya kan? Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, itu adalah Kristus yang terus memancarkan. Jadi akhir-akhir ini, ayo jaga api kita, bawa Roh Kudus kita terus, teman-teman, terus agendakan. Ketika kalian sekolah, serius dengan sekolahnya. Ketika kalian bekerja, serius dengan pekerjaannya. Karena kalian mempunyai tangan dan kaki. Ketika kalian mempunyai tangan, ketika kalian masih di dunia, bertanggung jawablah dengan apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman, atau apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Ketika kita seorang pekerja, maka bertanggung jawablah dengan pekerjaan kita. Selesaikan, tuntaskanlah pekerjaan kita, job kita. Tapi kaki kita terus melangkah bersama Tuhan, terus berada di tracknya Tuhan. Oke, teman-teman, ayo terus boleh kepuk tangannya sebelah, terus semangat yang berkobar-kobar. Bersama Roh Kudus, Aku bisa. ulang kompak, bersama Roh Kudus, Aku bisa. bersama Roh Kudus, Aku bisa. bersama Roh Kudus. Kita bisa. Tepuk tangan yang meriah. Saya persilakan untuk maju semua. Kita akhiri pada malam ini firman-Nya.
Mari terus pejamkan mata semua yang teman-teman pejam. Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat teman kita di sebelah kita. Jika malam ini teman-teman atau bapak ibu yang ada di rumah malam ini mau ambil komitmen sama Tuhan, mari angkat kedua tangan. Kita perlu lihat kanan kiri. Yang ada di gedungnya, yang ada di gereja ini boleh berdiri. Berdiri di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Angkat terus kedua tanganmu lebih tinggi lagi. Mari bicara sama Tuhan. Bicara apa yang menjadi isi hatimu pada malam ini. Bicara sama Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi pada Tuhan. Ambil komitmen sama Tuhan pada malam hari ini. Karena kita semua mempunyai kapasitas sampai 100 kali lipat Tuhan sediakan. Jadi jangan ambil yang 30 atau 60, tapi malam hari ini minta 100 kali lipat sama Tuhan kapasitas kita untuk melayani. Bawa kami Roh Kudus. Ya Tuhan, we worship you, love you Jesus, we worship you. Sana namanya seperti itu. Oh Tuhan, oh Bapa yang Roh Kudus, oh telah melihat anak-anakmu yang mengangkat tangan pada malam ini Tuhan, momen ini Tuhan. Mereka mau lebih sungguh-sungguh lagi ke hadapan-Mu ya Bapa. Mereka mau ada di dalam-Mu ya Tuhan. Setiap mereka melangkah ya Tuhan, ada jiwa Kristus Tuhan yang mengoferi setiap kami ya Bapa. Pada malam ini Tuhan kami mengambil momen ini Tuhan, untuk kami mau lebih intim ke hadapan-Mu ya Bapa. Bantu kami Roh Kudus, bantu kami ya Bapa. Oh Ralabasya, bahwa kami terus ada di track-nya Tuhan. Ya Ralabasya, oh ya Ralabasya, Ralabaya, Ralababa. Kau curahkan kuasa-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kau curahkan lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ralabaya, Ralabasya. Oh Ralabaya, Ralabaya. Oh ya Ralabaya nama sana. Ralabaya, Ralabaya nama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Oh curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang.
hari ini Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh kami tanam dalam kehidupan kami ya Bapa, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga buat Bapak Victor yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini Tuhan. Kau pakai terus hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hai dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa cuma Tuhan di tempat ini ataupun yang di rumah yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita masuk dalam pengumuman. Pengumuman sepekan adalah kita akan tetap mengadakan ibadah yaitu hari Kamis seperti biasa, yaitu pukul jam 19.30 di tempat ini, dan ibadah raya jam 10.00 di tempat ini. Kami mengundang jemaat Tuhan yang ingin atau rindu datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Dengan senang hati kami rindu bersama-sama kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi itu kita tetap ikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin jemaat Tuhan yang ingin berikan persembahan melalui rekening gereja, nanti bisa dilihat di grup WhatsApp gereja. Mungkin itu saja pengumuman yang disampaikan. Tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita pada malam hari ini. Saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian kita buat Tuhan. Bersyukur ya Bapa, kami ucap syukur berterima kasih Tuhan. Engkau Allah sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap hati kami ya Bapa. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh Yesus, Engkau pakai dia ya Tuhan. Engkau pakailah dia lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Tuhan yang sudah memilih dia. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap kerjaannya Tuhan. Terlebih lagi Engkau berkati dia dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah setiap pelayanannya ini Tuhan boleh mendatangkan, boleh membawa setiap jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Melebihi lagi Tuhan, boleh menjadi alat ya Tuhan pakai untuk membawa setiap anak muda-mu di luar sana ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap pekerjaan ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap apa yang dia cita-citakan ya Tuhan. Tuhan boleh buat berhasil. Kami berdoa juga ya Tuhan, Engkau berkati buat istri dan anaknya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak istrinya Tuhan.
Berkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Berkati dia dalam setiap apa yang dia kerjakan ya Bapa. Sebagai ibu rumah tangga Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kemampuan bagi dia Tuhan. Dan Engkau berkati juga anaknya itu sehat ya Bapa dalam saat ini dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam masa pertumbuhannya sehat boleh menjadi anaknya Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Boleh menjadi kebanggaan untuk kedua orang tuanya Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa negara adalah kepunyaan Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau tuntunin bangsa kami Tuhan. Engkau pegang terus bangsa kami ya Bapa. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Engkau berkati dalam setiap apa yang menjadi pembangunan di negara kami, bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh bangsa yang kepunyaan Engkau Tuhan. Di mana bangsa Indonesia adalah bangsa di mana bangsa ini hanya untuk memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Kami kadang percaya, kami serahkan bangsa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, Kau berkati bangsa kami Tuhan dalam saat ini. Bangsa kami mengalami suatu masalah Tuhan, di mana masih ada virus corona Tuhan. Tapi kami kadang percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan. Tuhan Yesus tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Kami yakin dan percaya, mulai saat ini virus corona akan hilang di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat presiden kami Tuhan, wakil presiden Tuhan, menteri kabinet Bapa, sampai ke jajaran terendah Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Layakan mereka ya Bapa. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan membawa setiap kami. Dan pemimpin yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Terlebih lagi untuk kota Samarinda ya Bapa. Kami serahkan kota Samarinda ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dari udara, tanah, airnya Tuhan. Biarlah kota Samarinda ini boleh menjadi kota kepunyaan Tuhan, di mana kota Samarinda ini boleh membawa setiap jiwa Tuhan, bawa setiap jiwa untuk datang meninggikan Tuhan. Kami serahkan kota Samarinda ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati kota Samarinda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus ya Bapa malam hari ini untuk Gembala Pembina kami Bapak Insinyur Niko Toroharjo dan keempat wakilnya, Gembala Rakyat kami Bapak Andi Markus, Gembala Sidang kami Bapak Nathanael Abraham dan kedua wakilnya Tuhan. Tuhan yang sudah memilih para hamba-Mu ini ya Bapa. Pakai terus mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa di luar sana Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau berkati dalam keluarga mereka ya Bapa. Engkau berkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Oh Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja di tempat ini ya Bapa. Gereja GBI Raya 18 ya Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau pakai gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami boleh membawa setiap orang di luar sana Tuhan. Boleh bawa setiap orang jauh dari Engkau Tuhan. Datang bersama-sama di tempat ini Tuhan. Engkau pakai gereja ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati juga jemaat kami gereja GBI Raya 18 ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, dari orang tua, pemuda, anak sampai babynya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau berkati dalam setiap pekerjaan yang saat ini bertani, berkebun, yang bekerja Tuhan, yang sekolah, kuliah Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus boleh buat berhasil ya Bapa. Kami berdoa juga secara khusus terlebih lagi ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang telah memilih kami semua Tuhan. Engkau pakai terus kami ya Tuhan, jadi alat untuk kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau pakai terus kami Tuhan. Kami
Kami serahkan pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan. Satukan hati kami ya Bapa. Biar kami sama-sama melayani Tuhan. Kami sama-sama untuk meninggikan Engkau Bapa. Sebab kami kita percaya hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah Tuhan. Oh Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk pemuda-mu di tempat ini Tuhan. Pemuda-pemudi di gereja GBI Raya 18 Tuhan. Tuhan yang pakai kami Tuhan. Tuhan yang pilih kami ya Tuhan. Pakai terus kami ya Bapa. Lawat setiap hati kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar kami boleh dekat lagi dengan Tuhan. Biar kami boleh berikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak muda yang takut akan Tuhan. Yang berdoa setiap malam Tuhan. Dan hanya datang untuk memuliakan nama Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh dahsyat. Allah yang sungguh mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan malam hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami pulang, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita hadapkan wajah kita ke atas. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta perketuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, menuntun setiap langkahmu, mengurapi engkau dengan urapan yang baru dari tempat yang maha tinggi, serta memberkati seluruh kehidupanmu, sehingga apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu dibuatnya berhasil. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.